Muhammad Abdul Falah, NIM terakhir 138, saya sebagai investor. Halo, nama saya Faiz Abdurrahman Rizky, NIM terakhir 103, saya sebagai manajer produksi. Halo, nama saya Akmal Fatur Rahman, NIM terakhir 131. Saya di sini sebagai wartawan investigasi. Saya Muhammad Fahmi Syam, NIM terakhir 117, saya sebagai CEO. Saya Elsa Manahna, NIM terakhir 096, saya sebagai aktivis LSM lingkungan. Halo, nama saya Maria Syifa Fadila, NIM terakhir 137, saya sebagai manajer lingkungan. Perkenalkan, nama saya Devi Nabila Aulia Zarani, NIM terakhir 121 sebagai HRD. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Kita harus segera membahas situasi kritis ini. Beberapa laporan masuk dari lapangan. Akhir-akhir ini ada dugaan pencemaran limbah di dekat sungai pabrik. Warga lokal mulai gelisah sementara permintaan pasar naik drastis. Investor pun menekan agar kita ekspansi secepat mungkin. Kita di titik penentu, apakah kita mengutamakan pertumbuhan bisnis dan resiko etika, atau kita utamakan tanggung jawab sosial. Ini adalah momen menguji integritas kita. Nilai-nilai etika bisnis seperti tanggung jawab sosial, keberlanjutan, dan integritas harus dipertimbangkan. Mari kita dengar dari setiap pihak. Manajemen produksi, silahkan mulai. Terima kasih Pak. Saya sebagai manajer produksi, saya harus sampaikan situasi kita sangat menekan. Permintaan produk kita melonjak 30% bulan ini, dan kita sudah memiliki kontrak jangka panjang yang perlu dipenuhi. Kami juga mendapat kontrak baru dari mitra luar negeri dengan tenggat mendekat. Jika kita gagal memenuhi kontrak, reputasi global kita bisa rusak, Pak. Jadi industri kita sangat kompetitif dan para pekerja kita sangat bergantung pada kelangsungan bisnis ini. Kehilangan pasar berarti kehilangnya kesempatan bagi banyak orang. Investor melihat angka-angka itu, mereka mengharapkan return on investment. Dari sudut pandang produksi, sudut pandang saya, prioritas utama adalah menjaga kelancaran operasi dan kapasitas produksi maksimal. Tentu kami paham soal aspek keberlanjutan, namun kita harus menjaga agar margin profit tetap sehat dan pekerjaan bagi ribuan orang terjamin gitu. Permisi Pak, saya harus menambahkan, laporan insiden pencemaran limbah yang terjadi sangat parah. Zat berbahaya seperti merkuri dan sianida telah ditemukan di sungai. Dampaknya sangat meluas, mencemari sumber air bersih penduduk dan mengganggu ekosistem. Jika hal ini terjadi, kita benar-benar melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 mengenai lingkungan hidup. Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya sebuah frasa. Banyak perusahaan besar di dunia mengalami tekanan dari masyarakat akibat mengabaikan lingkungan. Reputasi kita bisa hancur jika sampai hal ini terungkap. Investasi pada perlindungan lingkungan adalah investasi yang berjangka panjang. Perusahaan sebelumnya tidak memperhatikan hal ini. Jadi kita harus membayar penalti besar jika hal ini terjadi. Bahkan menutup pabrik. Kami tidak ingin mengalami nasib yang sama dengan perusahaan yang lain. Oke Bu, saya mengerti kekhawatiran soal lingkungan, namun bisa tidak kita menunda ekspansi, mempertahankan fasilitas dan pekerjaan ratusan orang itu berat Bu. Jadi jika kita terlalu lama menuntaskan perbaikan lingkungan, kita bisa kehilangan kepercayaan dari investor dan pelanggan. Kami telah menyediakan program bantuan air bersih di beberapa desa. Sebagai langkah awal, saya mohon pengertiannya Bu, bahwa perusahaan perlu beroperasi, dan kami percaya kita bisa melakukan perbaikan sambil jalan gitu. Sumbangan air itu adalah respon yang datang terlambat dan hanya merupakan solusi sementara.
Perubahan yang nyata harus menghentikan pencemaran tersebut. Kita tidak menginginkan solusi yang coba-coba. Kita perlu permodalan dalam teknologi penyaringan air modern, sistem pengolahan limbah tertutup, dan solusi ramah lingkungan. Bagaimana apa yang terjadi jika perusahaan menciptakan sistem pengolahan kembali air? Ini bukan ancaman, ini untuk menyelamatkan jutaan nyawa. Betul Bu Manajer Lingkungan, perlu saya tambahkan, keselamatan kerja juga sangat penting. Saya mendengar laporan kemarin ada pekerja cedera saat mengolah limbah karena prosedur K3 belum diperbarui. Banyak yang tidak menggunakan alat pelindung memadai. Tanggung jawab sosial perusahaan berarti memastikan setiap karyawan itu pulang selamat dan bertemu dengan keluarga mereka. Jika kita terus abaikan, biaya sakit dan cuti naik dan juga kinerja akan turun. Kami harus tingkatkan pelatihan keselamatan kerja dan cek ulang standar operasional dari perusahaan kami. Sebagai investor, saya perlu mengerti angka pastinya. Contohnya, jika kita alokasikan banyak dana ke hal sosial, siapa yang jamin keuntungan kembali? Berapa biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan limbah dan K3? Dan apa kerugian pendapatan jika kita ekspansi tertunda 3-6 bulan? Kita perlu hitung ROI terhadap biaya ini. Secara umum, investasi untuk perbaikan awal sekitar 15-20% dari keseluruhan anggaran tahunan digunakan untuk peningkatan sistem pengolahan limbah, filter canggih, dan pendidikan. Lingkungan memang penting, namun jika dilihat dari kemungkinan sanksi dari pemerintah, kompensasi anggaran, serta dampak negatif pada reputasi, pengeluaran tersebut lebih efisien. Sebagai ilustrasi, saat perusahaan terkena dampak pencemaran dapat menyebabkan penurunan tajam dari saham, mengurangi nilai perusahaan. Simulasi awal saya, kalau penundaan 3 bulan dan biaya tambahan 20%, margin keuntungan tahun ini bisa turun 5-10%. Itu signifikan. Tapi kalau kita bertindak resiko litigasi bisa lebih besar. Saya sebagai wartawan di sini, tugas saya memastikan publik mendapat informasi. Saya sudah berbicara dengan beberapa sumber. Ada kabar bahwa perusahaan pernah menaikkan inspeksi lingkungan agar insiden tidak terpublikasi. Jadi saya ingin bertanya, apakah benar ada upaya menutup-nutupi dan bagaimana rencananya untuk transparansi? Pertanyaan penting, Pak Wartawan. Saya sangat sadar akan isu integritas. Saya tegaskan, manajemen tidak menutup-nutupi kesalahan. Kami akan terbuka menghadapi masalah ini. Saat ini fokus kami adalah memperbaiki. Saya setuju perlu ada audit independen, apakah dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Namun untuk sekarang, mari kita fokus selesaikan rencana aksi. Kemudian barulah kita sampaikan hasilnya secara transparan ke publik. Saya setuju dengan Pak CEO. Kali ini kita akan membahas solusi, bukan mencari kesalahan. Kita dapat membentuk kelompok audit lingkungan antara perusahaan dan pihak luar untuk menilai dan syarat perbaikan teknis. Sebagai aktivis lingkungan, saya senang mendengarnya. Namun ingat, warga kami yang menanggung dampak. Kami ingin terus hari ini bersinergi dengan masyarakat. Misalnya kita bisa buat program CSR tambahan atau badan pengawas masyarakat. Bagaimana rencana Anda menjamin warga terlibat aktif? Kami menerima saran tersebut. Saya sarankan agar setiap 3 bulan sekali kita melakukan forum terbuka dengan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi bertambah dan masyarakat dapat berkomunikasi secara langsung. Saya setuju dengan Bu Manajer Lingkungan bahwa keterlibatan karyawan juga sangat penting. Saya berencana untuk mengikutkan perwakilan pekerja dalam pertemuan-pertemuan tersebut agar suara mereka didengar oleh para petinggi lainnya. Oke, saya dengar itu. Mari kita rekap tekanan pasar dan investor menuntut maju. Tapi ada kebutuhan moral dan hukum untuk memperbaiki. Tampaknya kita perlu jalan tengah. Tepat, salah satu jalan tengah menurut saya adalah kita menyesuaikan target. Kita tunda sebagian ekspansi untuk memprioritaskan perbaikan. Produksi tidak dihentikan, tapi target jangka pendek dikoreksi dan dijadwal ulang agar memungkinkan upgrade berjalan bersamaan. Sebentar Pak, kalau kita ubah strategi tiba-tiba, apakah itu hanya bohongan manis saja?
Investor perlu memerlukan komitmen jangka panjang, bukan klaim semata. Kita perlu aturan main, timeline, dan pertanggungjawaban. Kami dapat membuat peta jalan keberlanjutannya. Contohnya, dalam waktu 6 bulan, sistem pengolahan yang baru telah mulai beroperasi. Setiap tahun kita melakukan audit kembali dan menyusun laporan keberlangsungan mandiri. Terdapat batasan waktu yang pasti. Itu bagus. Jika ada garis waktu seperti itu, akan saya liput. Saya akan siapkan pertanyaan untuk rapat selanjutnya. Masyarakat perlu update progresnya. Sementara itu, tim produksi kami sudah audit internal, cek pabrik, minimalkan limbah proses, optimalkan penggunaan energi. Kami juga program lean manufacturing untuk efisiensi. Tujuannya output tidak terlalu tertekan saat upgrade. Kami juga sudah jadwalkan training keselamatan dan prosedur darurat. Pekerja terlibat sejak awal, jadi mereka tidak merasa hanya korban perubahan. Baik, rencana semua itu terdengar konkret. Tapi ingat, warga di sini benar-benar menantikan bukti nyata. Tolong umumkan data dan kemajuan secara terbuka. Kita siap berkoordinasi dengan warga. Tim kami bisa kunjungi desa untuk jelaskan rencana kerja agar mereka tidak resah. Saya mengerti, tapi saya tetap minta angka konkret soal cost dan produksi hasilnya. Kita harus jelaskan kepada stakeholder lainnya. Kami akan mengumpulkan data terbaru secepatnya. Saya sudah memerintahkan tim penguji kualitas air untuk mulai hari ini. Dan saya akan pantau pekerja, pastikan mereka yakin dan bekerja secara bertanggung jawab. Baik, setelah dengar semua, saya memutuskan kita akan segera mengalokasikan anggaran tambahan untuk upgrade instalasi staf limbah dan pelatihan K3. Insya Allah operasional kita lebih bersih. Produksi memang dikurangi sementara, tapi jangan henti. Kita kirim dulu sebagian produksi ke fasilitas lain jika perlu. Kita juga setujui kontrak dengan Greenworks Corp untuk teknologi pengolahan air mereka. Saya bentuk tim lintas divisi untuk pengawasan. Semua data dan progres akan dilaporkan ke saya dan kemudian ke direksi. Saya perintahkan manajemen HRD dan lingkungan kerjakan ini triwulanan agar transparan. Terakhir, ini soal integritas. PT Insan Megah Pratama berkomitmen pada kepemimpinan etis yang mengutamakan kejujuran dan keberlanjutan. Bukan hanya mengejar laba sementara, kita harus tunjukkan keberanian memimpin dengan nilai. Ya, saya setuju Pak. Kami akan melakukan yang diperlukan meski berat. Terima kasih atas keputusannya Pak. Langkah ini menunjukkan integritas dan kepedulian kita. Pastinya pekerja akan merasa aman. Mereka tahu bahwa perusahaan peduli pada mereka. Saya mendukung sepenuhnya. Kita berani berkorban sekarang untuk hasil jangka panjang. Kami menghargai tindakan nyata, tapi kami akan mengawasi, tapi percaya persoalan kali ini berbeda. Saya akan terus pantau. PT Insan Megah menepati janjinya. Saya yakin ini akan jadi berita internasional. Terima kasih semua. Mari buktikan bahwa profit dan planet bisa berjalan beriringan. Rapat kita akhiri. Terima kasih Pak. Saya siap memantau progres perusahaan ini. Sampai jumpa semuanya di lapangan, Bapak Ibu. Semoga sukses. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk rapat lanjutan ini. Sejauh ini kita sudah menerapkan beberapa perubahan. Saya ingin mendengarkan update dari masing-masing manajer, mulai dari progres lingkungan. Baik Pak, untuk tim kami sudah mulai bekerja, instalasi filter limbah sudah dipesankan kemarin, dan insinyur sedang melakukan survei. Kami juga telah mendatangi kontrak dengan Greenworks Corp tadi pagi. Mereka akan kirim tim ahli untuk instalasi warga minggu depan. Kami juga melakukan perubahan di lini produksi, sistem recycle internal diuji coba, dan ada peningkatan di pengolahan ulang air, namun ada isu kecil. Kecepatan produksi berkurang sekitar 10% karena mesin baru perlu kalibrasi.
Kami sedang kembangkan algoritma produksi yang lebih efisien untuk mengatasi ini, Pak, agar tidak terlalu mempengaruhi output. Di sisi SDM, program pelatihan K3 juga sudah dimulai. Sekarang ada sesi refresher training dan simulasi evakuasi. Respon karyawan juga sangat positif. Mereka merasa dihargai karena manajemen akhirnya berfokus pada keselamatan mereka, Pak. Ini bagus. Sekarang saya perlu angka, berapa tambahannya biaya sudah dipakai, dan kapan kita bisa mulai melihat imbasnya ke laporan keuangan. Dari anggaran tambahan, sekitar 30% sudah digunakan untuk pengadaan teknologi dan pelatihan. Peningkatan proses menurunkan kapasitas produksi sementara 10%. Namun, kami optimis bisa naik kembali seiring efisiensi bertambah. ROI memang belum terlihat, tapi kami sedang mitigasi resiko besar yang lebih mahal jika terjadi masalah. Saya akan kirim tim untuk amati situasi. Nanti sore ada wawancara dengan beberapa pekerja dan warga. Mereka terlihat lebih tenang mengetahui ada perubahan. Kami akan angkat tulisan tentang progres ini dan komitmen perusahaan. Kami sudah bawa perwakilan warga sekitar. Ada pertanyaan, apakah perusahaan sudah memonitor kualitas air sungai sejak awal ini? Kami sudah kirim sampel air ke lab kemarin. Hasil awal menunjukkan penurunan konsentrasi polutan sekitar 20%. Ini tanda positif. Meski masih banyak yang harus diperbaiki, kami akan terus pantau. Itu kabar baik, namun tolong data lengkapnya diumumkan demi keterbukaan. Poin penting, saya setuju publik harus dapat data lengkap. Kita akan publikasikan hasil pengujian ini di situs perusahaan dan media. Portal pengaduan sudah kami aktifkan, silahkan warga lapor. Dengan kecepatan aksi ini, namun kita harus pantau margin. Tim keuangan harus siapkan laporan terpisah untuk biaya tambahan ini. Akan kami sinkronkan untuk keuangan. Saat ini data operasional naik 20%. Namun kita proyeksikan investor akan percaya jika kita dipandang memimpin keberlanjutan. Baik, saya akan melaporkan. Jika persepsi publik positif, itu akan mempengaruhi pandangan investor juga. Satu hal lagi, investor kami pertimbangkan sertifikat ISO 14001. Dengan itu produk kita bisa masuk pasar baru yang menghargai keberlanjutan. Proses sertifikasi kami targetkan mulai Q3 ini. Setuju, sertifikasi dapat nilai tambahan. Pastikan prosesnya berjalan tanpa gangguan berarti. Kita belajar banyak, lihat berita positif awal ini saya senang. Saya ingatkan semua pihak, konsistensi nilai tanggung jawab sosial dan keberlanjutan ini harus jadi budaya perusahaan. Laporan hari ini menunjukkan jika kita berani bertindak benar, semua pihak bisa menang bersama. Lanjutkan momentum baik ini. Rapat ini saya tutup, terima kasih. Terima kasih, Pak. Semoga sukses Bapak Ibu. Iya. Tet.